Peperangan laut khusus sebenarnya sudah dipraktekkan berabad-abad sebelum Masehi. Sejarah telah mencatat pada abad ke-5 sebelum Masehi, armada laut Persia dan Athena memiliki pasukan pernak-pernak handal. Mereka bertugas melakukan perusakan kapal-kapal perang laut sehingga mengakibatkan kekacauan di armada laut lawan. Pada saat Perang Dunia Kedua, konsep berperang dengan menggunakan cara-cara khusus dipraktekkan oleh Angkatan Laut Italia. Muncul konsep torpedo berjubah, yaitu mengendarai torpedo menuju kapal-kapal musuh yang sedang bersandar. Pasukan berjubah itu mampu menghancurkan 10 kapal perang hanya kurun 2 tahun saja. Sedangkan di negara Amerika, pasukan khususnya digunakan untuk membantu di dalam operasi pendaratan. Hal ini terjadi setelah Amerika kehilangan 1.000 marinirnya dalam operasi amfibi di Kepulauan Karawang, yang disebabkan adanya ranjau-ranjau yang ditebar oleh Jepang. Beberapa pasukan khusus Amerika bertugas dalam pengintaian pantai pendaratan serta menghancurkan rintangan pantai yang akan dilewatinya. Dalam catatan-catatan sejarah membuktikan bahwa penggunaan pasukan khusus dalam operasi militer menjadi pilihan yang tepat. Lalu, bagaimana perkembangan pasukan khusus laut TNI Indonesia? Apabila kita berbicara tentang pasukan khusus TNI Angkatan Laut Indonesia, akan terlintas sebuah nama Kopaska atau Komando Pasukan Katak. Pembentukan satuan ini bukan semerta-merta begitu saja, tapi dilalui perjalanan panjang dan usaha yang gigih dari pendahulu-pendahulunya. Mulai pada tahun 1954, seorang kapten Angkatan Laut Ishak pada saat itu menjabat sebagai Badan Kepala Dinas Pendidikan Angkatan Laut. Walaupun dengan menggunakan peralatan-peralatan sisa peninggalan Belanda, namun dengan semangat dan kegigihan yang tinggi, pendidikan tersebut berhasil meluluskan 4 personil dan jadi cikal bakal pendiri Kopaska. Tahun 1958, memerintahkan kepada pimpinan laut saat itu untuk membentuk pasukan satuan katak yang akan segera dikirim ke Papua Barat. Berdasarkan keputusan Weng Panga lembar 5401-13 tanggal 31 Maret 1962, Kopaska secara resmi didirikan. Pembacaan surat keputusan ini dilakukan langsung oleh Weng Panga Laksamana Lemarta Dinata. Pengembangan Kopaska sejak mulai berdirinya hingga saat ini sudah cukup banyak memberikan kontribusi positif pada bangsa dan negara Indonesia. Antara lain, dalam operasi militer untuk perang, Kopaska telah berhasil mendukung operasi Tripora di Papua Barat, mendukung operasi Drikora di Malaysia, melaksanakan penyiapan pantai di daratan dalam operasi Soroja di Timur Timur, serta terlibat langsung dalam Nagro Aceh Darussalam. Sedangkan dalam operasi militer selain perang, Kopaska memberikan kontribusi terbaiknya, antara lain melaksanakan pembersihan bom sisa Perang Dunia Kedua, melaksanakan operasi pemberantasan perompakan di Selat Malaka, melaksanakan tugas-tugas lain dalam mendukung pemerintahan seperti pengamanan Pulau Subaru sebagai pulau observasi dalam rangka kejadian penyebaran pandemi virus corona, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat ini, perkembangan lingkungan strategis wilayah berubah dengan sangat cepat, menimbulkan beberapa gejolak dan konflik yang timbul atas dasar kepentingan negara atau kelompok tertentu. Konflik yang tercipta ataupun diciptakan masih bersifat tertutup
dan tanpa bentuk atau asimetris, dengan menyerang berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya, politik maupun ideologi yang pada ketahanan dan keamanan sebuah negara. Bentuk peperangan ini bukanlah peperang hibdah. TNI mulai menjawab tantangan dari keadaan saat ini. Salah satunya dengan cara mengembangkan organisasi TNI menjadi fleksibel dan lebih profesional. Pengembangan kotama-kotama baru seperti Koarmada 3 dan pembentukan organisasi baru seperti Buskopaska adalah salah satu tanggung jawab dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman tersebut. Lalu, bagaimanakah peran dan tugas Kopaska sebagai pasukan khusus TNI yang memiliki tugas dalam melaksanakan peperangan laut, khususnya dalam menghadapi era peperangan hibrid tersebut?